Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, dan juga para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini baik di Zoom, YouTube, atau platform yang lainnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua melanjutkan kembali kajian kita membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu perkara-perkara atau hal-hal yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, yaitu apa-apa yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Jika anak kaum muslimin wajib mengetahuinya, maka tentunya sebagai orang tua kita lebih utama lagi dan lebih wajib lagi untuk mengetahui dan mempelajarinya. Insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yakni di pertanyaan yang ketujuh dari e-book atau pembahasan buku kita pada pagi hari ini. Ya, yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 30. Yakni pertanyaan yang ketujuh. Di pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan yang keenam, kita telah berbicara tentang kewajiban untuk memperkenalkan anak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan pertanyaan, nah, apa makna syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sekarang di pertanyaan yang ketujuh, ya, adalah pertanyaan kita ajarkan konsep dari pertanyaan yang ketujuh ini, yaitu, nah, untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Nah, ini untuk mengajarkan anak agar anak, ya, ketika daya nalarnya sudah mulai berkembang, agar mereka berusaha untuk bernalar, ya, bahwasanya keberadaannya di alam semesta ini, di bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah memiliki tujuan, memiliki misi. Dan ini adalah hal mendasar yang wajib dipahami oleh setiap muslim, ya, oleh setiap manusia bahkan, bahwa keberadaannya di muka bumi ada tujuannya. Itulah yang dimaksud dengan meaning of life atau the purpose of life, tujuan dari kehidupan. Karena kehidupan ini ada, tidak mungkin tanpa adanya tujuan atau meaning atau purpose. Karena itulah pertanyaan limadza, mengapa, kenapa, ya, kita ada di alam semesta ini, kita hadir di alam semesta ini suatu hal yang tidak terelakkan untuk dipertanyakan. Karena manusia di dalam dirinya sudah Allah tanamkan fitrah. Dan fitrah ini berada di atas keimanan. Manakala tidak ditumbuhkan dan disuburkan, maka fitrah ini pun akan menggeliat. Karena itulah orang-orang kafir, ya, mereka ketika fitrahnya tidak tersiram dengan baik, maka fitrah ini pun akan menggeliat, menyebabkan banyak di antara mereka yang jauh dari konsep Islam, ya, mereka merasakan kegelisahan dan kegundahan, ya, dan akhirnya muncul yang namanya suatu kondisi yang disebut dengan life quarter crisis, ya, krisis di
seperempat hidup pertama manusia. Ya, biasanya di usia-usia belasan tahun, usia balik atau remaja. Mulai muncul di dalam benaknya, untuk apa aku hidup? Kenapa aku ini ada di alam semesta ini? Ya, itu akan menyeruak dari dalam dirinya. Dan seorang mukmin, ya dia tahu jawabannya. Dan secara asal manusia itu sudah membawa hal ini, namun karena tidak pernah ditumbuhkan, akhirnya fitrah tersebut ya lemah. Karenanya dari semenjak kecil kita harus sudah mengajarkan anak-anak kita tentang hal ini. Ini sebagai proses bagi kita untuk menyuburkan ya fitrah yang ada di dalam dirinya, sekaligus menstimulasi akalnya. Untuk apa nak Allah menciptakan kita? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, termasuk kita di dalamnya, maka yang menciptakan ini pastilah hanya satu, tunggal, ahad. Tidak mungkin berbilang. Karena apabila pencipta ini berbilang, maka tidak akan ada yang namanya keteraturan. Maka tidak ada yang namanya, apa namanya, eh sistematika yang begitu sistematis dan sangat rapi. Karena masing-masing Tuhan, apabila Tuhan lebih dari satu, akan mengajak kepada apa namanya kedikdayaannya masing-masing, sehingga tidak akan ada yang namanya ketenangan, tidak akan ada yang namanya keteraturan. Ya, oleh karenanya Tuhan itu pasti satu, pencipta itu pasti satu. Itu suatu hal yang aksiomatik ya. Suatu hal yang aksiomatik artinya tidak perlu ya dicari dalilnya. Ibaratnya seperti matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, api itu panas, dan semisalnya itu adalah perkara-perkara aksiomatik. Jadi keberadaan Tuhan ya yang tunggal itu suatu hal yang aksiomatik. Dan Tuhan ini adalah pencipta. Tidak mungkin diciptakan. Karena apabila Tuhan diciptakan, maka dia tidaklah lagi menjadi Tuhan. Berarti ada Tuhan selain dirinya. Dan itu akan menimbulkan kemungkinan akan ada Tuhan yang menciptakan Tuhan dari Tuhan dan seterusnya. Ya, sehingga ini akan menjadi ya apa namanya? Akan menjadi suatu hal yang mustahil. Karena akan muncul yang namanya infinite ya. Ya, infinite itu artinya kemungkinan yang tidak terbatas. Kemungkinan yang tidak terbatas karena ya adanya asumsi Tuhan memiliki Tuhan dan Tuhannya Tuhan memiliki Tuhan, Tuhannya Tuhan itu memiliki Tuhan dan seterusnya. Ya sehingga dengan adanya apa namanya infinite apa namanya regression seperti ini, regresi tak terbatas seperti ini, itu konsekuensinya alam semesta tidak akan ada. Kenapa? Karena yang akan selalu terjadi adalah keberadaan dari Tuhan dan pencipta Tuhan. Sehingga mustahil Tuhan ada karena diciptakan. Berarti Tuhan itu adalah sang pencipta itu sendiri. Dan dialah al-awwal wal akhir. Dialah yang paling pertama dan yang paling akhir. Ya, dia yang tidak bermula. Ya, karena eksistensinya itu tidak diawali dari ketiadaan. Sementara semua ciptaan diawali dari ketiadaan. Dari tidak ada menjadi ada, termasuk kita. Kita tadinya tidak ada, kemudian Allah jadikan kita ada. Allah wujudkan kita, Allah berikan kita kehidupan, dan kehidupan itu adalah ya makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah titipkan kepada kita sebagai karunia dan pemberiannya. Karena itulah, ketika Allah berikan kita kehidupan, maka kita pasti hidup ini memiliki tujuan. Dan tujuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan bukan untuk melakukan lahwun, kesia-siaan, ataupun laibun, bermain-main saja. Ya. Jadi untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk beribadah. Dalilnya surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Nah,
para pemirsa sekalian ya dari Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang tujuan Allah menciptakan kita, memang ya secara ringkas kita diciptakan Allah tujuannya untuk beribadah. Namun secara urutan dan sistematika, ya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sebenarnya itu memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengenali Allah. Dan Allah sudah bekali pengenalan ini di dalam fitrah yang udah Allah tanamkan di dalam diri kita. Karena kita tidak mungkin mengibadahi sesuatu yang tidak kita kenal. Karenanya kita harus mengenali pencipta kita. Dengan pengenalan tersebut akan membuahkan ma'rifah. Ya, akan membuahkan mahabbah, cinta, dan akan membuahkan ketaatan. Sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya tujuan Allah menciptakan kita yang pertama adalah untuk mengenal Allah. Ya, ma'rifatullah. Di antara dalilnya surat At-Talaq ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Yatanazzalul amru bainahunna." Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi, artinya ada 7 lapis bumi. Dan perintah Allah berlaku padanya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian mengilmui annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatunya. Nah, jadi di ayat ini Allah ketika menerangkan Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua apa yang ada di antaranya, itu tidak lain dan tidak bukan agar kita mengilmui, lita'lamu, agar kita tahu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuan kita adalah untuk mengenal Allah, mengilmui Allah, ma'rifatullah. Ya, nah baru kemudian setelah kita mengenal Allah, berarti ini punya tujuan di dalam ya aktivitas kita atau amaliyah kita. Ya, setelah kita mengetahui ya perbuatan Allah yang menciptakan alam semesta, berarti kita pun ya juga punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menjadikan amalan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah para ulama membagi tauhid menjadi 2 ya. Jadi ini juga tidak kontradiksi dengan pembagian tauhid menjadi 3. Karena dari konsepsi ini, yaitu tauhid, ya tauhidil ma'rifah wal itsbat atau tauhidul ilmi. Yaitu tauhid ilmu, tauhid ma'rifah, pengenalan. Tauhid al-itsbat, ya, tauhid menetapkan Allah sebagai Rabb. Makanya di dalam tauhidul ilmi wal ma'rifah wal itsbat itu mengandung tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Karena rububiyah berkaitan dengan sifat rububiyah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur. Itu berarti bicara tentang af'alullah, perbuatan Allah. Kemudian juga mengandung tauhid asma wa sifat, karena juga berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan Allah. Makanya disebut tauhidul ilmi wal ma'rifah wal itsbat. Baru kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidu al-amali wal qasdi wat talabi. Tauhid amal, tauhid tujuan, ya tauhid maksud. Artinya kita beramal tujuannya, maksudnya hanyalah untuk Allah. Disebut dengan tauhid al-ubudiyah, tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Ya, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi kedua macam tauhid ini yang mengandung 3 macam pembagian tauhid, ya sebenarnya tidak kontradiksi ya. Itu ternyata adalah bagian dari tujuan Allah menciptakan kita. Karena tujuan Allah menciptakan kita apa sih? Untuk mentauhidkannya. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya seorang sahabat yang digelari dengan turjumanul Quran, yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran, ketika menafsirkan firman Allah surat Adz-Dzariyat ayat 56 tadi, illa liya'budun ay liyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karenanya, ya, tujuan kita yang paling utama di muka bumi ini adalah mengenal dan beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Pertanyaan yang ke-8. Jadi apa kewajiban kita yang paling besar? Kewajiban kita yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena tauhid adalah haknya Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita. Allah yang tentunya sebagai pencipta memiliki kita, berarti kita milik Allah. Dan Allah yang menguasai kita, dan Allah yang mengatur semua urusan kita. Dan Allah yang memberikan semua karunia dan nikmat kepada kita. Nikmat keberadaan atau nikmat hidup. Nikmat imdad, ya, nikmat Allah menyokong dan uh, memberikan kita berbagai macam alat instrumen agar kita bisa hidup dengan baik. Ya, baik itu anggota tubuh kita, termasuk yang ada di sekeliling kita, langit dan bumi, semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kita, dan ini begitu banyaknya, sehingga kita akan sulit untuk bisa menghitung semuanya, bahkan mustahil. Dan kemudian baru, ya, nikmat yang paling besar, Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita taufik, nikmatul huda atau nikmat hidayah. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba, yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dari nikmat inilah kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia tersebut. Ya. Dan syukur itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, di antara bagian dari ibadah. Ya, beribadah kepada Allah yaitu dengan mensyukuri semua karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itulah, ya, kewajiban kita yang paling besar, yang paling utama adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-9, ya, apa saja jenis-jenis tauhid, Nak? Ya, ada berapa macam tauhid itu? Maka secara umum, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ada 3 macam tauhid, dan ini berangkat dari apa? Dari al-istiqra wa tatabbu, yaitu hasil dari observasi dan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Memang Rasulullah SAW tidak pernah membagi tauhid menjadi 2 atau menjadi 3 secara lafaz redaksi. Tapi, ya, secara mafhum, ya, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi SAW banyak menunjukkan tentang pembagian tauhid yang 3 ini. Meskipun tidak disebutkan secara mantuk, secara letter luck, ya, secara tegas, ya, secara nas tentang pembagian tauhid ini, tapi pembagian tauhid ini meskipun tidak pernah diucapkan Nabi secara mantuk, ya, tapi secara mafhum, ya, apa yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah itu ada. Sebagaimana Nabi SAW dahulu tidak pernah mengajarkan tentang ilmu tajwid. Ya, Nabi nggak pernah ngajarin ilmu tajwid. Ya, ini ikhfa, ini idgham, dan lain sebagainya. Tapi ilmu ini muncul berangkat dari apa? Dari mafhum. Bahwasanya untuk menjaga bacaan Al-Quran, agar bacaan Al-Quran itu tidak salah, tidak keliru, dan sesuai dengan hak-haknya, dan ini juga menjaga Al-Quran dari tilawahnya, maka para ulama akhirnya mengekstraksi, ya, formula-formula bacaan yang akhirnya muncullah yang namanya ilmu tajwid. Juga demikian, Nabi nggak pernah mengajarkan tentang, ya, Nabi ngomong pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya Nabi fasih. Ya, dan kefasihan Nabi SAW itu adalah suatu hal yang tidak dipungkiri. Nggak ada yang mengingkari. Nabi memiliki kefasihan. Ya. Meskipun Nabi adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu sesuai dengan ketentuan Allah. Memang Allah pilih Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis untuk menguatkan mukjizat Al-Quran. Ya, agar tuduhan-tuduhan Nabi plagiat kitab-kitab suci lain itu runtuh. Karena Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa tulis. Makanya Nabi dipilih oleh Allah dari kaum yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Tapi Nabi memiliki al-fasahah, kefasihan. Karenanya lisannya orang Quraisy itu adalah lisan-lisan yang memiliki kefasihan. Nah, jadi
ketika Nabi SAW memiliki al-fasaha, itu juga kita nggak dapati Nabi menjelaskan bahwasanya ya yang namanya uh, al-kalam itu ya itu punya definisi, misalnya apa namanya, lafdun murakkabun, ya. Sebuah lafaz yang apa tersusun yang yufidu makna, kemudian uh, kemudian dibagi, ya di situ ada jumlah tu ismiyah, jumlah tu fi'liyah dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang Nabi tidak pernah melakukannya, tapi secara mafhum ada, ya, karena di dalam perkataan dapat di dalam perkataan Nabi, di situ pasti ada fa'il, ada fi'il, ya kan, ada maf'ul bi dan seterusnya. Di situ ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, terus kemudian artinya, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu secara pemahaman sudah mengandung adanya ilmu lugha, ilmu bahasa yang akhirnya diekstrak oleh para ulama sehingga mereka akhirnya membuat ilmu bahasa. Juga demikian dengan ilmu hadis, ya. Nabi nggak pernah, ya, menjelaskan hadisku itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Tidak, karena apa? Karena apa, kriteria hadis sahih dhaif ini muncul dalam rangka untuk menjaga keautentikan hadis, terutama ketika Nabi SAW sudah wafat, agar tidak tercampur antara ucapan Nabi dengan ucapan selainnya. Ya, nah, oleh karena itu sungguh suatu hal yang sangat naif apabila ada orang-orang yang menolak tentang pembagian tauhid menjadi tiga dengan alasan ini bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya, ya. Padahal secara mafhum pembagian tauhid ini ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak dalilnya, nanti bisa kita sebutkan. Dalilnya sangat banyak yang menunjukkan tentang pembagian tauhid menjadi tiga atau menjadi dua ini. Ya, memang yang masyhur adalah dibagi menjadi dua, menjadi tiga maksud saya. Ya, nah dari sini, ya, kita jadi nggak perlu bingung ketika misalnya ada orang yang menuntut kepada kita apa dalilnya, ya, bahwasanya tauhid itu ada tiga, kita bisa menunjukkan dalilnya. Nah, lalu kemudian kalau dikatakan apakah Nabi pernah membagi tauhid ini menjadi apa, menjadi pembagian yang tiga, maka kita katakan secara mantuk memang tidak, tapi secara mafhum ada. Ya, itu suatu hal yang ada gitu loh. Nah, jadi ada berapa jenis tauhid? Maka kita katakan ada tiga. Apa saja itu? Maka kita jawab, pertama tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Yaitu dari kata Rabb, ya. Yaitu kita mengesahkan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah lah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ya, kita meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penguasa, dan pengatur. Dengan kata lain, ya, definisi dari tauhid rububiyah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dengan definisi yang mudah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliqi. Ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq. Ifradullah artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala fi di dalam af'al, perbuatan-perbuatan al-khaliq, sang pencipta. Artinya kita menetapkan keesaan Allah di dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, ya, memberi rezeki, menguasai, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang menggerakkan semua planet-planet, dan seterusnya. Itu artinya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, maksud saya, perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian mengatur semuanya, memberi rezeki, dan seterusnya, itu semua adalah, ya, perbuatan Allah, dan Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Jadi kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Itulah tauhid rububiyah. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tauhid rububiyah ini bermuara pada mentauhidkan Allah pada tiga hal. Ya, bukan batasan, ya, tapi ini adalah pada tiga pokoknya. Pertama adalah, ya, mentauhidkan Allah, ya, fil khalqi, di dalam penciptaan. Artinya yang menciptakan hanyalah Allah semata. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan. Kemudian yang kedua, fil mulki awil milki.
di dalam kepemilikan atau kekuasaan. Artinya, Allah yang menciptakan berarti Allah yang memiliki dan Allah yang menguasai. Satu-satunya yang memiliki dan menguasai adalah Allah. Jadi konsepnya Allah yang menciptakan berarti Allah lah yang memiliki dan menguasai. Satu-satunya Allah. Baru kemudian fit tadbir, di dalam pengaturan. Allah yang mengatur, mudabbir. Allah atur semuanya. Dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Allah atur semuanya. Tidak ada yang terlewat dan terluput dari pengaturan Allah. Ya. Nah, ini adalah 3 intisari daripada tauhid rububiyah, yaitu pencipta, pemilik atau penguasa, dan pengatur segalanya. Ya. Makanya ketika kita mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami, maka itu maknanya adalah Allahu Khaliquna, Allah pencipta kami. Allahu Malikuna atau Malikuna, dibaca mim panjang atau pendek boleh. Sebagaimana firman Allah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, itu boleh ya. Ini diterangkan oleh para ulama. Jadi karena Allah sebagai pencipta kita, maka Allah pemilik dan penguasa kita. Diri kita dimiliki Allah dan dikuasai Allah. Baru kemudian, ya Allahu mudabbir. Mudabbiruna, Allah yang mengatur urusan kita. Urusan jodoh kita, rezeki kita, kemudian urusan sehat, sakit kita, hidup mati kita, semuanya ya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah esensi dari tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Kemudian baru tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Apa maknanya? Yaitu menunggalkan Allah dengan ibadah. Artinya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Ya. Dengan kata lain, ringkasnya adalah ifradullahi ta'ala fi af'alil ibad atau fi af'alil makhluk. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba atau perbuatan makhluk. Artinya kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan kita. Di dalam perbuatan kita artinya apa yang kita amalkan, kita lakukan untuk Allah. Salat kita, puasa kita, zikir kita, tilawah kita, semuanya adalah untuk Allah. Itulah tauhid al-uluhiyah atau tauhidul ubudiyah, tauhidul ibadah. Ya. Nah, dan inilah tauhid yang Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena tauhid rububiyah ini ternyata tauhid yang juga diikrarkan oleh orang Yahudi, Nasrani, termasuk musyrikin Quraisy. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pemilik, Allah pemberi rezeki, dan seterusnya. Artinya mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi tidak menjadikan mereka muslim. Karena yang menjadikan seseorang muslim itu adalah tauhid al-uluhiyah, yakni ketika seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuannya di dalam beramal ibadah, di dalam beribadah. Ya, maka dia akan menjadi seorang mukmin. Baru kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat, yaitu mengimani Allah memiliki ya nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya yang berasal dari Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu di dalam sunnahnya, tanpa menyamakan Allah atau menyerupakan Allah dengan selainnya. Tanpa tashbih atau tamthil, ya kita samakan atau serupakan Allah dengan selainnya. Juga tanpa kita tolak, ya menafikan atau mentaktil, tanpa kita merubah-rubah maknanya, mentakwil, tanpa kita mendeskripsikan atau menggambarkan dan membayangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan cara mentakyif. Ya, jadi kita menetapkan sebagaimana datangnya. Nah, kemudian kalau ditanya apa dalil dari ketiga pembagian tauhid ini, banyak. Di sini penulis yaitu menyebutkan surat Maryam ayat 65. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi. Rabb artinya yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya, di antara keduanya. Nah, ini menetapkan apa? Tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur ya langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Berarti rububiyah. Kemudian fa'budhu. Ya, wastabir la ibadatihi. Fa'budhu, maka sembahlah dia semata, wastabir
li'ibadatihi, dan berteguh hatilah atau bersabarlah dengan ekstra di dalam beribadah kepadanya. Berarti ini apa? Berarti ini tauhid uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia? Maka ini kita menetapkan ya tauhid asma wa sifat. Ya, ya, tauhid asma wa sifat, ya. Nah, kemudian juga dalil yang paling jelas ya, yang seringkali kita kita ucapkan ya, yaitu diantaranya adalah basmalah. Basmalah ini mengandung tiga tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kata bismillah. Bi di sini adalah bi ya untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan uh, apa namanya? Sebab di dalam mendapatkan keberkahan atau meminta pertolongan. Ya. Jadi ketika dikatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, ya, berarti artinya dengan menyebut nama Allah di sini aku ingin mencari keberkahannya. Aku ingin mencari apa namanya pertolongannya, ya. Nah, jadi di situ dengan kata ba ini itu udah mengandung tauhid uluhiyah. Kemudian ismullah itu juga sudah mengandung tauhid asma wa sifat karena Allah memiliki nama yaitu untuk dirinya Allah. Ya, bismillah. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim juga sudah menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid asma wa sifat Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim, ya. Atau kemudian ya dalam hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, ya, alhamdu segala pujian sanjungan yang paling sempurna adalah lillah, ya, dihaturkan untuk Allah dan milik Allah semata, ya. Nah, itu jadi juga ini mengandung tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, ya. Kemudian Rabbil alamin, Rabb semesta alam, berarti mengandung tauhid rububiyah, ya. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah itu juga tidak lepas dari ketiga macam tauhid ini, dan banyak di dalam Al-Quran itu mesti tidak akan lepas dari tauhid, dari ketiga macam tauhid ini. Imma rububiyah, imma uluhiyah, imma asma wa sifat. Ya, karena Al-Quran itu isinya hampir semuanya bermuara kepada tauhid. Tauhid untuk mengenal Allah, yaitu rububiyah dan asma wa sifat, disebut dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Dan juga berisi tentang perintah-perintah Allah untuk hanya beribadah kepadanya, mentauhidkannya, tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, ya, tauhidul amal, wal qasdi wa talab. Dan juga berisi tentang ya penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat adalah suatu hal yang tidak bisa ditolak. Bahkan apabila ada yang menolaknya dan dia tahu ya tentang hakikatnya, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya. Apalagi kalau sampai ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga ini seperti ya akidah taslif orang Nasrani, akidah trinitas orang Nasrani. Padahal sungguh alangkah jauhnya ya keyakinan trinitas yang meyakini akan adanya ya satu di antara yang tiga atau tiga itu adalah satu. Ya, ini adanya tiga oknum, yaitu menurut mereka Tuhan Bapa, ya, kemudian Tuhan Anak dan Ruhul Kudus menurut mereka. Ini adalah satu di antara yang tiga atau tiga itu tiga di dalam yang satu. Ya, ini tentunya beda sekali konsepnya dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, karena tauhid ini hanya fokus kepada satu zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah itu ya memiliki rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, memiliki, Allah yang mengatur. Dan Allah yang menetapkan, Allah juga punya nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Dan kemudian karena itulah kita sebagai hamba punya kewajiban hanya beribadah kepada Allah, dan itulah tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah. Ya. Jadi sungguh sangat aneh kalau misalnya ya, pembagian tauhid menjadi tiga ini dituduh bid'ah dan dituduh seperti akidahnya taslif, akidah trinitas, ya. Maka ini suatu hal yang ya sangat
aneh dan sangat lucu sekali, naif ya. Nah, dan ini berangkat dari apa? Imma dari kejahilan, ketidaktahuan, dan ini tentunya lebih ringan, atau imma yang kedua, ya itu karena hasad, karena dengki, ya, dalam rangka untuk menjauhkan manusia dari tauhid, ya, dalam rangka menjauhkan manusia dari dakwah dari dakwah tauhid, ya. Maka ini tentunya lebih parah dan lebih berbahaya, ya. Nah, dan ini para pemirsa Rasa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi penting bagi kita di dalam mendidik anak kita. Karena kita harus memahamkan kepada mereka tentang konsep ini. Pertama, mereka Allah ciptakan. Allah ciptakan dengan cara Allah letakkan di dalam rahim ibunya, ibu kita. Ya, yaitu dengan cara Allah ya mengutus malaikat dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan semuanya sesuai dengan kehendaknya. Dan kemudian ya bakal makhluk ini bertumbuh di dalam rahim selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, kemudian ya dia disusui dan ketika dilahirkan maka anak ini dalam keadaan yang bersih, suci, berada di atas fitrah. Ya, kemudian belum mendapatkan taklif beban dari Allah. Itulah baiknya Allah. Tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga dan memelihara anak ini sampai mereka siap untuk mendapatkan beban taklif atau beban syariat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk mempersiapkan mereka beribadah kepada Allah, maka tugas kita adalah menstimulasi apa yang Allah berikan pada dirinya berupa fitrah, berupa pendengaran, penglihatan, kemudian juga apa pemahaman yang akan berkembang belakangan dan seterusnya, dan kemudian kita tautkan dan kita kaitkan semuanya kepada Allah. Jadi di awal kehidupan anak, ya sebenarnya tugas kita adalah menautkan dan mengaitkan anak dengan Allah, menautkan hatinya, pendengarannya, penglihatannya, baru kemudian pemahamannya atau akalnya, dan anggota tubuhnya itu kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian kita ajarkan bahwasanya kita itu ciptaan Allah, makhluk Allah, berarti kita milik Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Berarti tubuh kita, tangan kita, mata kita, semuanya milik Allah. Berarti titipan dari Allah harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita syukuri. Karena kita hanya dititipkan oleh Allah. Titipan ini harus dijaga. Makanya kita harus ya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar berpegang dengan amanat, ya, termasuk amanat tentang dirinya. Dan anak juga amanat dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, ya. Jadi harus dijaga, ya. Nah, jadi harus menjaga dirinya sebagai bentuk amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya kewajiban kita adalah juga harus menautkan hatinya. Hati anak kita itu masih bersih, masih suci dari berbagai macam bentuk kotoran-kotoran. Jadi jangan sampai terkotori dan terkontaminasi. Dan kotoran dan kontaminasi itu adalah berasal dari luar, sekeliling dia. Ibaratnya anak itu seperti spons yang akan menyerap apa yang ada di sekelilingnya. Makanya kita harus menjauhkan keburukan-keburukan darinya semenjak dari usia dini. Baik apa yang dia dengar atau yang dia lihat, kemudian kita stimulasi dengan hal-hal yang baik. Kita tasmi' dan talqin, ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat baik, ya. Ya, baru kemudian kita menjadi contoh ya atau teladan yang bisa mereka saksikan, karena pendidikan itu lebih dipengaruhi dengan apa yang dilihat, disaksikan daripada apa yang dia dengar. Ya, dan ini adalah tugas kita gitu loh. Nah, jadi ajarkan mereka itu milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan Allah mengatur semuanya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, jodohnya, sehatnya, hidup matinya semua sudah diatur. Berarti tugas kita adalah hanya berikhtiar, berusaha, berdoa dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membangun karakter yang hebat pada anak-anak kita gitu loh. Dan mereka juga akan tahu tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena sejatinya mereka berasal dari Allah, dititipkan kepada kita, maka kita harus berupaya mengembalikan titipan Allah ini kepada pemiliknya dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya.
dalam keadaan yang paling baik. Nah, oleh karenanya kita harus berusaha agar kita tidak menjadi orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting bagi kita untuk mengajarkan semenjak kecil tentang konsep ini. Ajarkan mereka tentang tauhid karena ya tauhid inilah Allah menciptakan alam semesta. Untuk tauhid inilah Allah menciptakan ya manusia, makhluknya. Untuk tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk tauhid inilah Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi semuanya adalah untuk tauhid, ya. Untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, dan kita juga harus ajarkan bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini adalah ibadah. Dan konsep ibadah itu adalah apa sih? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal a'mal al-batina wa dhahira. Yaitu sebuah sebutan yang komprehensif yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang batin atau yang zahir. Ya, berarti kuncinya di sini adalah apa? Adalah kita ingin membangun suatu amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena apabila Allah ridho dan Allah cinta, maka amalan itu adalah ibadah. Dan ketika Allah meridhoi dan mencintai seorang hamba dengan sebab amalnya, maka hamba itu akan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang mulia, hamba yang dekat dengannya. Makanya ibadah itu adalah aktivitas at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat dengan pencipta kita gitu loh. Ya. Karenanya di sini yang harus dibangun adalah amal kita Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan kita tidak bisa ya beribadah dengan kita nggak bisa beramal maksud saya dengan amal yang Allah ridhoi dan Allah cintai apabila kita tidak ya mengikuti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Karena apabila Allah tidak menyampaikan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, maka mustahil bagi kita untuk bisa melakukan amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Karena kita nggak bakal tahu. Ya, karenanya Allah Maha Baik. Allah sampaikan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai melalui kalamnya, ucapannya, perkataannya Al-Quran. Dan kemudian Allah pilih manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai dan manusia ini paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan cintai sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk bisa beramal dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai melainkan dengan mengikuti manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai ini dan manusia ini paling tahu apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsep ibadah itu berarti kita harus mencari ridhonya Allah, cintanya Allah, rahmatnya Allah, ya, ikhlas untuk Allah semuanya. Dan agar amal kita itu mendapatkan balasan keridhaan dan kecintaan Allah, maka kita harus mengikuti sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus mutabaah. Nah, berarti tugas kita adalah mengajarkan kepada anak-anak kita semenjak dini agar mereka juga terikat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati mereka mencintai Nabi dengan kecintaan melebihi kepada siapapun di muka bumi ini, agar mereka ngefan, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar mereka mencintai Nabi melebihi siapapun di muka bumi ini, agar mereka ya senantiasa mempraktekkan atau mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar mereka menjauhi ya larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar mereka beribadah hanya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan itulah ibadah yang sebenarnya. Dan ini harus sudah kita bangun dari semenjak mereka masih kecil atau dari sedini mungkin. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara tujuan kita ketika kita beribadah itu adalah pertama agar kita bisa mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Allah ridho dan Allah cinta dengan kita. Kedua adalah agar kita bisa mendapatkan
thawab atau balasan dari Allah. Dan ini ikhlas nih. Mengharapkan balasan dari Allah itu ikhlas. Ya, itu kita ingin mendapatkan jaza balasan dari Allah. Surganya, ya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita beribadah adalah untuk menjauhkan diri kita dari kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mau Allah murka dengan kita, marah dengan kita, benci dengan kita. Kita takut. Nah, oleh karenanya ibadah itu nggak bisa lepas dari ketiga hal ini, yaitu berangkat dari mahabbah cinta kepada Allah, kemudian roja mengharap balasan Allah, kemudian ketiga khauf takut dari kemurkaan dan juga takut dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga menjadi pilar ibadah. Dan pilar ibadah ini yang harus kita bangun dari semenjak dini secara hikmah. Karena yang menjadi pondasi dari ketiga pilar ini itu adalah mahabbah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menggambarkan antara mahabbah, roja, dan khauf, dikatakan mahabbah itu ya ketiga ini ibaratnya seperti burung, maka mahabbah adalah ra'suhu kepalanya dan roja dan khauf adalah sayapnya. Apabila salah satu sayap itu sakit, maka akan sulit terbang. Tapi apabila ya kepala burung itu hilang, maka akan mati. Udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Makanya pondasinya mahabbah. Karena itu mendidik anak, terutama di fase awal kehidupannya di usia dini, yang difokuskan adalah mahabbah, cinta dulu, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta dengan ibadah, cinta dengan Islam, cinta dengan hijab, cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan ilmu, dan seterusnya. Semuanya pondasinya adalah mahabbah, cinta, cinta, dan cinta. Baru kemudian di usia 7 tahun, Nabi mengatakan, Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat ketika mereka udah usia 7 tahun. Berarti kita sudah fokus di sini untuk memerintahkan mereka ibadah, di antaranya dengan cara memotivasi, menghasung, dan mendorong. Yaitu dengan kita sampaikan balasan-balasan dari Allah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ya, yaitu untuk membangun rojaknya, harapnya anak. Kemudian di usia 10 tahun, ya baru kita fokus untuk nakut-nakutin, mengancam boleh, untuk tumbuh khaufnya, ya untuk tumbuh ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul kalau nggak salat di usia 10 tahun. Berarti 10 tahun mereka sudah ready atau siap untuk ditakut-takuti. Jangan dibalik, masih anak-anak udah ditakut-takuti, masih usia kanak-kanak, itu belum boleh, belum saatnya untuk ditakut-takuti. Ditakut-takutin nanti belakangan. Ya. Nah, ini adalah kita berangkat dari konsep ibadah. Nah, karena ibadah punya 3 pilar tadi, mahabbah, roja, dan khauf. Dan itu bagian dari upaya kita di dalam ikhlas di dalam beribadah. Karena orang yang ikhlas dalam beribadah, dia mengharap cinta Allah. Dia mengharap balasan Allah dan dia takut dengan apa? Siksa Allah, ancaman Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara tentang tauhid, ya ternyata Al-Qur'an itu semuanya isinya tentang tauhid. Ya, isinya semuanya tentang tauhid. Ya. Di Al-Qur'an itu isinya adalah tauhidul ilmi al-khabari atau tauhidul ma'rifah wal itsbat. Yaitu tauhid rububiyah dan asma' sifat. Berisi tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, dan konsekuensi dari nama dan sifat Allah, di mana Allah tidak mungkin memiliki pasangan, tidak mungkin memiliki anak, dan seterusnya. Itu tauhidul ilmi al-khabari atau tauhidul ma'rifah wal itsbat atau tauhid rububiyah dan asma' sifat. Kemudian juga Al-Quran berisi tauhidul irada wa talab atau tauhidul amali wal qasdi atau tauhid uluhiyah. Yang ini berisi perintah-perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan dari menyekutukan Allah. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Dan inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Dan Allah abadikan dakwah tersebut di dalam kitab sucinya. Nah, kemudian yang ketiga di dalam Al-Quran itu ada yang namanya hukukut tauhid wa mukammilatuh. Ya, hak-haknya tauhid
penyempurnanya tauhid. Apa yang menjadikan tauhid itu sempurna? Ya. Jadi di antara haknya tauhid dan apa yang menyempurnakan tauhid misalnya isinya tentang perintah-perintah Allah untuk menaati dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Kemudian Allah menurunkan tentang halal dan haram. Itu adalah haknya tauhid dan penyempurna tauhid apabila di apa namanya dikerjakan ya. Baru kemudian yang keempat adalah jazau tauhid, balasan tauhid, ganjaran tauhid, yaitu balasan-balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah di dunia dan di akhirat. Dan kemudian juga balasan, ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak menunaikan tauhid, yang menyekutukan Allah berupa siksa atau azab di dunia dan di akhirat. Jadi ternyata semua isi Al-Qur'anul Karim adalah tentang tauhid, ya. Jadi semuanya adalah tentang tauhid, ya. Nah, oleh karena itu, ya, jangan pernah kita meremehkan tentang dakwah tauhid. Pengasuhan kita, pendidikan kita, parenting kita, itu muaranya, fokusnya, dasarnya, pondasinya, ya, dari awal sampai akhir adalah tauhid. Karena tugas kita, tujuan kita hidup, fungsi kita, semuanya nggak bisa lepas dari hal ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, nah jadi wajib bagi kita untuk apa? Untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita tentang hal ini. Nah, toib. Jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Eh, dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting, yaitu membangun pondasi. Karena ibaratnya kita membangun manusia, maka bangunlah dari pondasinya. Dan pondasi itu adalah tauhid itu sendiri. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi seorang yang gemar beribadah, dia tidak meninggalkan sholat dan seterusnya, maka bangun pondasinya. Ya, bangun pendidikan dari perkara yang fundamennya. Apa itu? Yaitu ajarkan tentang haknya Allah, ajarkan tentang tauhid. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan ya di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, silakan bagi yang mengikuti kajian kita pada saat ini ya melalui Rosyad TV ya on air melalui satelit. Silakan yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaan via WhatsApp yang muncul di layar atau telepon langsung ya, nanti insya Allah akan dibantu oleh tim studio untuk menyambungkan, atau bagi teman-teman sekalian yang mengikuti melalui Zoom atau YouTube atau platform yang lainnya juga bisa mengajukan pertanyaan ya langsung via kolom chat. Insya Allah pertanyaan yang bisa dijawab akan kami usahakan untuk menjawabnya, namun yang tidak bisa atau belum bisa dijawab ya harap dimaklumi, mudah-mudahan bisa dijawab di lain waktu. Nah, jadi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 7 sampai 8 menit ya untuk menjawab pertanyaan yang ada jika memang ada. Nah, baik. Ya, kita sembari menunggu ya pertanyaan yang masuk ya, nanti mungkin bisa dibantu oleh tim teknisi dan admin yang berada di studio. Jika ada panggilan masuk atau ada WA, bisa langsung segera diinformasikan ya. Nah, jadi kita sembari menunggu ya. Jadi gimana sih cara mendidik anak itu tentang konsep ini sedini mungkin ya, diantaranya dengan cara kita menstimulasi karunia dari instrumen belajar yang Allah berikan. Apa yang pertama kali berkembang? Pendengaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan Allah berikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Selalu yang disebut pertama kali adalah pendengaran. Karena memang anak bayi yang pertama kali berkembang adalah pendengarannya. Karenanya mendidik mereka tentang tauhid sedini mungkin itu dengan cara menstimulasi pendengarannya. Ya, diantaranya dengan cara apa? Tasmi' dan talqin. Ya, kalimat tauhid dari semenjak dini. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ya radhiyallahu taala anha. Ya, di mana beliau udah masuk Islam. Tapi ternyata suaminya Malik bin Nadhr
ya bapaknya Anas itu dalam keadaan yang masih belum Islam, ya. Nah, ketika Ummu Sulaim itu menyusui Anas, kemudian beliau apa namanya selalu mentalkin ya Anas, qul la ilaha illallah, qul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, diulang-ulang ya di hadapan Anas bin Malik. Kemudian ketika bapaknya Anas Malik bin Nadhr ini datang, ya dia protes ya. Dia apa namanya menanyakan kepada Ummu Sulaim ya, apa namanya? Sobuti anti ya, itu apakah engkau sudah meninggalkan agama nenek 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 moyangmu? Kemudian dijawab oleh apa namanya oleh Ummu Anas atau Ummu Sulaim, ma sabautu walakinni amantu bihadzal rajul. Enggak, aku tidak demikian, hanya saja aku mengimani orang ini yaitu Rasulullah. Ya. Nah, oleh karenanya beliau sering sering apa? Sering apa namanya? Sering mentalkin anaknya dengan kalimat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Nah, kemudian Malik bin Nadhr itu apa namanya? Marah. Dia mengatakan ya, apa namanya? La tufsidi alayya ibni. Ya. Jangan kamu rusak anakku. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, la ya inni la ufsidu. Aku tidak merusaknya, ya. Nah, gak lama kemudian Malik bin Nadhr keluar dari rumah, kemudian dia ketemu sama musuhnya dan dia meninggal dunia. Nah, jadi dari sini kita bisa ngambil pelajaran bagaimana seorang Ummu Sulaim tetap teguh dan tegar ya di dalam mendidik anaknya meskipun di tengah uh, ujian ya dan suami yang belum beriman, ya akhirnya beliau berhasil mendidik anak ya seperti Anas bin Malik ya radhiyallahu taala anhu, ya seorang sahabat yang istimewa, ya pelayannya Rasulullah, orang yang paling tahu tentang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian juga kita lihat cicitnya Ali, namanya Ali ibn Husain Zainal Abidin. Ya, ketika anaknya masih kecil, awal-awal belajar bicara, itu seringkali ditalkin, kul amantu billah wa kafartu bitauhid. Nah, ucapkan, ya aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada tauhid. Ya, nah jadi itu yang seringkali dilakukan ya. Nah, jadi semenjak belia. Nah, karenanya Nabi SAW ya di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Nabi pernah mengatakan iftahu ala sibyanikum ya awwal kalimah la ilaha illallah. Jadi bukalah atau awali anak-anak kalian ya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian wala- walakinuhum indal mauti la ilaha illallah, dan talqin ketika menjelang wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menasihatkan ya fa idza kana waqtu nutqihim ya falyulaqqinu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila anak sudah waktunya ngomong, maka talkinkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kenapa? Agar yang pertama kali akan meresap di dalam pendengaran mereka adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa tauhiduhu, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ajarkan ya annallaha fauqa arsyihi. Allah itu bersemayam, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, ya yanzuru ilaihim wa yasma'u kalamahum, yang melihat mereka, mendengarkan semua perkataan mereka, wa huwa ma'ahum aina makanu, dan Allah berada ya dan Allah itu bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, artinya pengetahuan Allah ya. Nah, jadi ini diantaranya. Nah, ini ada pertanyaan. Ketika anak baru lahir, apa yang dilakukan pertama? Ada yang sebagian azan, iqamah. Mohon penjelasan Ustadz. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Khilafnya karena tentang status hadis. Hadisnya adalah hadis yang dhaif ya menurut ulama ahli hadis. Menurut ulama ahli hadis hadisnya dhaif. Tapi ternyata ini dipraktekkan oleh sebagian salaf. Ya, ini dipraktekkan oleh sebagian salaf. Nah, jadi bagi mereka yang menganggap hadisnya dhaif, maka sejatinya hadis dhaif itu ya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah ahkam. Maka dia tidak perlu untuk mengazani bayinya, apalagi mengiqomahi bayinya.
Tapi bukan artinya anaknya dibiarkan, bayinya dibiarkan. Silakan dia ya memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah apa saja yang baik dari zikir atau kalimat tauhid atau ayat-ayat Al-Qur'an ya selama tidak dikhususkan dengan pengkhususan-pengkhususan apa tertentu. Namun bagi yang berpendapat tentang disyariatkannya mengazani bayi, maka silakan ya karena ini adalah suatu hal yang memang dipraktekkan oleh sebagian salaf dan juga ini yang dipegang oleh jumhur dari ulama madhab ya. Nah, dalam hal ini memang ada apa kelapangan. Yang penting adalah apa? Kita di dalam hal ini itu berupaya untuk me- lebih bersikap ilmiah mengikut kepada dalil ya bukan sekedar ikut-ikutan saja atau taklid ya. Nah, ya meskipun untuk orang awam yang belum belum mampu maka dia diperbolehkan untuk taklid. Tapi untuk penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk mencari tahu tentang dalil atau hujjah. Nah, bagaimana memotivasi anak laki 6 tahun untuk sholat berjamaah ke masjid, tapi ayahnya tidak mencontohkan untuk sholat fardu berjamaah ke masjid, hanya untuk sholat Jumat. Nah, jadi anak umur 6 tahun memang belum waktunya diperintahkan untuk sholat, tapi dicontohkan, ya, dan didorong. Ya, jadi ya kita boleh untuk apa namanya untuk menghasung anak kita ke masjid, tapi sebelum ke masjid ajarkan dulu adab. Jangan sampai nanti dia di masjid malah dia tidak sholat atau malah dia ya sholatnya lebih banyak bermain-main atau mengganggu orang lain. Karenanya ajarkan dahulu adab sebelum dia datang ke masjid. Dan ini memang tugas ayahnya. Kalau ayahnya nggak mencontohkan ya berat ya bagi anak tersebut. Nah, oleh karena itu ya mumpung dia 6 tahun masih ada waktu 1 tahun, maka kita bisa berusaha nih dengan cara mendoakan sang ayah. Kemudian kita ajak si ayah kita nasihati dengan cara baik ya agar dia semangat untuk datang ke masjid, ya, agar menghidupkan masjid. Nah, sejak umur berapa anak harus pisah kamar dengan orang tuanya? Kalau pisah kamar dengan orang tuanya, memang tidak ada keterangan yang apa ya, yang sorih ya, yang terang. Tapi ya boleh anak itu hendaknya sudah pisah. Pertama pisah kasur nih. Ya, ini sebenarnya urusannya urusan yang lapang, yang fleksibel ya. Artinya boleh kasurnya anak bayi diletakkan di kamar orang tuanya, boleh di kamar yang berbeda. Boleh juga anak itu diletakkan tidur bersama, asalkan tidak mendatangkan mudarat ya. Nah, namun yang yang apa namanya yang lebih utama adalah ketika anak itu udah usia 7 tahun, hendaknya dia sudah tidak lagi tidur sekasur dengan orang tuanya. Syukur-syukur kalau misalnya bisa beda kamar apabila memang memungkinkan. Ya, maksimal 10 tahun. Sudah tidak lagi ya bareng-bareng dengan orang tuanya kecuali kondisi-kondisi misalnya kamarnya cuma satu, ya ini suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, Toib ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, dan ini alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk sudah dijawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya barakallahu fikum jami'an. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita ya semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu dan kita bisa mematut diri sebagai orang tua yang paling baik untuk anak-anak kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.